Seperti itu, Revisi. Padahal namanya sayang, gimana Ndri? harus, ya meluk, terus kasih dengan baik-baik. Recycle Bin Podcast. Latihan daur ulang bermanfaat. Welcome. Hai Mbak Pi, Hai Ndri. jumpa lagi ya di podcast kita. Yes. Sekarang podcast episode berapa? 4. Wow, luar biasa ya. Nggak nyangka ya kita terus bisa mengisi podcast ini gitu ya. Iya. Dan Ternyata secara reguler. konsisten kita. Konsisten, good. Alhamdulillah. Oke, gimana kabarnya? Baik. Lo new normal? Baik, baik dong. Abis dikasih apa tuh wangi-wangian sama lu, jauh lebih baik. Gitu. Asik. Oke, hari ini Mbak Pi, kita kan mau ngobrol-ngobrol lagi nih, berceloteh ria lagi di podcast ini, tapi ya nggak jauh-jauh lah tentang mental health. Nah, Topik apa yang lo topik pilih? apa yang gue pilih adalah karena berhubungan dengan kalau misalnya gue lihat di posting-posting Instagram itu banyak yang kayak lagi patah hati nih gitu. Nah, jadi topik yang saat ini yang ingin gue angkat itu tentang relationship. Oke. Tapi lebih lebih fokusnya ke toxic relationship gitu. Sering dengar sih. Sering denger kan ya? Tapi gue nggak tahu banget. Waduh, Abis kayaknya berat ya, toxic toxic, gitu. racun gitu ya. Jadi gue mau gimana? tahu dari lo. Jadi lu malah nanya ke gua. Iya. Oke, pintar ya Mbak Pi ya. Hari ini Melempar ke gua. Oke, jadi toxic. Nah, kalau menurut gua nih, sebelum maksudnya kita tahu terlebih dahulu kita dalam kondisi into relationship yang toxic atau enggak, menurut gua ya, lebih dahulu kita harus kayak bercermin sama diri sendiri. Are we toxic or not gitu. Oke. Nah, kemarin-kemarin gue coba cari-cari artikel nih untuk kayak kasih checklist gitu. Gue sebenarnya orang yang toxic apa enggak gitu. Oke. Atau setelah itu baru kita tanyakan kepada pasangan kita. Atau bukan hanya pasangan ya, tapi mungkin juga hubungan yang lain. Contohnya kayak keluarga, pertemanan. Nah, itu juga harus kita assess gitu loh. Oke. Mohon maaf Bu Pi, jangan oke-oke aja. Gue sedang mendengarkan. Oh, jadi karena selama ini gini. Oke. Yang ada di gambaran gue kalau tentang toxic itu gue bertanya-tanya. Yes. Toxic ini dari sisi yang merasa sebagai korban, Victim. ya, atau orang yang meracuni. Karena kalau gue baca sekilas tuh lebihnya kayak ke korban gitu kan. Gitu. Kalau dari lo tadi kan lo pengen lihat jangan cuma sebagai korban, tapi sebagai pelaku. Kita gitu. harus sadari apakah kita toksik terlebih dahulu atau enggak gitu. Itu kayaknya lebih efektif sih menurut gua. Jadi untuk relationship selanjutnya kita sudah benahi dulu diri kita sendiri gitu. Nah, berhubungan dengan artikel yang gua baca dan kita sudah diskusikan juga. Jadi ada beberapa hal nih sebenarnya yang jadi checklist gitu. Tipe-tipe mungkin kita harus sadari kalau kita toksik atau enggak. Oke. Kita toksik atau enggak? Berarti kita yang meracuni dong. Ya, yang meracuni. Toksik itu kan kalau menurut gua ya, racun itu kan gak enak ya. Racun itu membuat orang sengsara, ya kan. Jadi kayak misalnya kita itu membuat orang lain itu nggak bertumbuh atau shrinking gitu, malah down, malah rendah, jadi bukannya berkembang jadi menjadi orang yang lebih baik, tapi jadi orang yang mungkin lebih
pesimis mungkin seperti itu Oke, tapi gimana kalau kita bikin lebih umum ya umumnya ya. untuk korban dan juga pelaku. Oke. Jadi semua orang coba cek which one you are. Mudah-mudahan sih nggak dua-duanya. Mudah-mudahan sih nggak dua-duanya. Ya. Tapi pun kalau misalnya ada salah satu, terutama yang misalnya kita merasa ada poin-poin itu kita ada seperti itu, ya kita harus benahi dulu sih. Iya, tenang aja. Nanti abis kita bahas sign of toxic relationship, kita bakal kasih tahu kok clue-nya healthy relationship tuh kayak seperti apa. Jadi kita tahu ke arah mana Betul. memperbaikinya. Oke. Yuk. Oke. Hasil penemuan penemuan gua adalah pertama adalah deprecator beliter. Jadi dia itu merendahkan. Oke. Merendahkan. Nah, itu juga kita harus tanyakan diri kita terlebih dahulu apakah kita melakukan merendahkan kepada orang lain. Orang lain itu bisa pasangan, bisa keluarga, bisa pertemanan, seperti itu. Kita harus assess itu. Merendahkan kan misalnya kayak mengkritik tapi kritiknya nggak mau ngebangun gitu. Oke. Nggak ngasih saran dan solusi. Betul. Terus sebagai korban kita juga harus cek emang gue serendah itu. Pastikan apa yang mereka sampaikan tepat atau enggak. Betul. Jadi itu pertama kali kita harus cek dulu kita pernah nggak sih merendahkan orang gitu. Nah kalau misalnya kalau menurut lu ya Mbak, kalau misalnya oke. Misalnya kita punya teman nih, mungkin dia karena suka makan segala macam, terus kita bilang, lu kok gendutan ya gitu. Nah, kalau menurut gua, despite of lu bilang lu gendutan, better lu bilang, bisa nggak lu, maksudnya lebih jaga makanan gitu, karena bagus buat diri lu juga kan gitu. Ya, atau juga bisa bilang, lo kan seneng makan, olahraganya juga banyakin. Iya, kayak gitu. Iya, tapi itu perlu proses. Karena memberikan sesuatu yang positif itu nggak mudah. Lebih gampang bilang, ih gila lo gendutan. Mana lo gitu, nanti sakit lo, jantung lo lah, bla bla bla. Ya nggak? Iya sih. Gue jadi ingat sama orang kayak gitu. Duh, siapa Andri? Pokoknya ada lah. Andri. Aduh. Oke. Ya pokoknya itu intinya sifatnya merendahkan. Beda ya sama merendahkan sama kita mengkritik secara membangun ya, gitu, dan kita kasih solusi. Jadi kita harus assess juga. Nah itu juga berhubungan juga dengan kita tuh, nah kalau misalnya kita sensitif gitu, nah kita harus assess juga gitu. Kita baperannya itu baperan yang benar, memang orang itu salah gitu menyampaikannya, atau ya memang kenyataannya seperti itu dan kita harus berubah gitu. Iya, kayak kemarin gue ngobrol sama Nikita, production team kita ya guys. Dia bilang gini, Bubi, saya tuh coba kalau saya ada perasaan atau persepsi, saya tanya langsung ke orangnya. Terus tiba-tiba dia marah. Berarti kemungkinan besar ada yang benar dari pertanyaan saya. Iya, intinya ada yang benar, tapi dia nggak mau ngakuin atau gengsi atau apa, keluarnya marah gitu. Nah makanya marah itu harus tahu juga ya berlapis-lapis ya. Iya. Gitu, wow. Oke. Itu intinya. Jadi pertama kita harus cek dulu apakah ada kita suka merendahkan atau ada orang yang sering merendahkan kita. Itu adalah salah satu toxic relationship. Terus yang kedua bad temper atau abusive. Nah itu nggak enak banget ya. Iya.
Ada yang verbal, ada yang Betul. fisik. Itu awalnya karena kita nggak tahu bentuk penyampaian emosi yang tepat. Betul. Gitu. Jadi misalkan ada pasangan yang hidup dalam relationship yang abuse. Pasangan yang laki misalnya bilang, gue mau kulilin lo karena nih gue sayang, gue peduli, lo pulangnya malam sih gitu. Terus karena dia biasa dikasih tahu gitu sama orang tuanya. Terus yang pasangannya, yang perempuannya juga biasa dipukulin misalkan sama orang tuanya. Mama nih mukulin kamu karena kamu kalau pergi nggak pernah pamit. Ini karena sayang. Jadi menurut mereka bentuk sayang itu ya si abusive secara fisik. Padahal namanya sayang. Gimana Andri? Harus ya meluk, terus kasih dengan baik-baik gitu ya, kasih nasehatin secara baik-baik, bukan ngebentak gitu ya. Betul Yang ya. namanya sayang bukan pukul, bukan bentak, bukan ngunciin pintu. Ngunciin pintu. Iya, nggak boleh masuk rumah. Oh gitu. Apakah Anda pernah? Lanjut. Oke, dilanjutkan. Siap. Nah, yang ketiga itu the guilt inducer, atau ya kita bilang cari kambing hitam gitu, merasa kita tuh victim gitu. Atau kita suka cari victim untuk cari menyelamatkan victim. diri. Betul. Yang mana kamu? Jadi harus tanyakan juga seperti itu. Nah, itu agak ya kita makanya harus assess apa yang terjadi gitu ya. Jadi benar nggak kita itu adalah victim gitu, atau bukannya victim tapi memang informasi yang dikasih sama si pasangan kita memang benar gitu. Jadi bukannya victim gitu, kita harus pintar-pintar assess gitu. Iya, kembali lagi kita harus tahu siapa kita juga, ya betul. kan? Ya benar. Jadi kalau misalnya kita tahu siapa kita, dia bilang A, B, C gitu, tapi kita misalnya F, kita percaya bahwa kita adalah F, kita bukan A, B. Kita bisa stand up, defense ourselves. Betul. Yang penting apa yang kita tahu tentang diri kita itu nyata ya, jangan sampai cuma persepsi kita, tapi realitinya kita nggak kayak gitu. Betul. Jadi kita juga harus cross check sama persepsi kita, sama cara orang lihat kita. Kalau ada sambungannya, berarti itu tepat. Kalau ada gap, kita mesti reassess lagi. Mana yang gue sesungguhnya saat gue begini atau saat gue begitu, gitu. Iya. PR banyak kalau soal pribadi memang. Iya, betul. Terus yang berikutnya, keempat, the over dependent partner. Jadi posesif ya? Bukan jemput posesif. gue ya setiap pulang kantor. Betul. Kalau nggak dijemput ngambek. Misalkan kalau pacaran kayak gitu. Atau mungkin juga karena dia terlalu depend ya sama pacarnya atau pasangannya atau sama mungkin ibunya gitu ya. Sehingga dia nggak tahu hobinya tuh sebenarnya apa gitu, kehilangan hobi gitu. Padahal penting loh, namanya hobi itu sebenarnya itu adalah jati diri juga gitu. Jangan sampai kita nggak tahu siapa kita karena kita gelandotan terus sama orang lain. Betul, berarti harus hati-hati juga nih Mbak. Misalnya kita say kayak gini, kita contohnya kita hobinya bikin podcast gitu. Terus pasangan kita bilang, saya nggak mau kamu bikin podcast gitu, karena mungkin waktunya jadi kurang bersama dia. Ya kalau menurut saya jangan gitu, tetap jalankan podcastnya, hobinya, tapi juga kita bertanggung jawab juga spare waktu untuk pasangan kita. Intinya harus seimbang. Kalau bikin podcastnya setiap hari sampai kerjaan gak keurus, kalau yang udah nikah rumah gak keurus, itu juga baik juga. Pokoknya konsepnya apa Andri? Tadi gue bilang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, itu aja takarannya. Nah itu relate sama yang kelima, the independent toxic controller.
Tadi dependent, Sekarang sekarang independent. Jadi dia terlalu over independent gitu sehingga nggak mau terlalu kasih waktu buat pasangannya, mungkin terlalu asik sendiri. Nah itu juga nggak baik itu juga gitu ya. suka ada yang begitu. Jadi cek ya, kita yang terlalu independen atau kita merasa pasangan kita. Jadi kita akan tahu kita pelaku atau kita korban. Ya. Betul. Jadi 5 poin itu ingat aja. Sum up, beliter, merendahkan atau merasa direndahkan. Yang kedua, abusive, kita mengabuse seseorang atau kita di-abuse. Terus kita yang ketiga, mencari kambing hitam atau orang itu yang jadi kambing hitam. Terus apakah kita posesif atau depend sama seseorang atau orang itu depend sama kita. Nah yang terakhir adalah independen. Jadi apakah kita terlalu asik sendiri dengan ini kita, hobi kita atau apapun itu, atau dia gitu yang terlalu asik sama dirinya sendiri. Jadi itu ya. Iya, gue suka nih kalau secara umum kayak gini ya. Jadi bukan cuma sebagai korban, karena toxic relationship tuh image-nya langsung korban. Gak pernah orang berpikir sebagai pelakunya. Betul. Gitu. Oke. Makanya seru ya sebenarnya. Ini juga buat self reflection juga buat kita. Iya, waktu mulai baca-baca artikel toxic tuh bener-bener yang kayak hopeless, kayak yang gue ya apa enggak, tapi in a negative place ya, tempat yang nggak nyaman lah, karena kan ini hal-hal yang nggak baik. Makanya gue bilang, Dri, kita juga bahas yuk healthy relationship. Jadi kalau emang kita sudah melakukan, setidaknya ada harapan dalam diri kita bahwa we're in a good place.